Dalam hadirat-Nya
datang Tuhan, membawa setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami tahu Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kau jamah setiap kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu, kami mau terus ada dalam hadirat-Mu yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan ketenangan itu Tuhan. Jesus, I worship you. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, mau datang membawa pujian dan penyembahan. I love you, I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I want to worship you. I worship you, Jesus. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love to worship you. I love you, Jesus. I love you, I love to worship Sebab kami rasakan Roh Kudus mau hadir di tengah-tengah kami. Pagi yang baru ini Tuhan, kami mau tenang di dalam hadirat-Mu. Kami mau kejar hati-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau rasakan Roh Kudus hadir dalam hidup kami, Yesus. Oh, Yesus. Ayo Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Ayo Roh Kudus datang dalam hidup kami. Holy Spirit, Follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. I love to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands.
Sama-sama nyatakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku kami lebih lagi Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu yang menjamah hidup kami. Yes, Lord. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. urapan-Mu Urapan-Mu mengubah hidupku. bersama-sama naikkan suara menyatakan, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, kerinduan kami Tuhan. bawaku Kami mau lebih masuk lagi di dalam hadirat-Mu. tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Biarlah dari hatimu nyatakan, Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sebab urapan-Mu yang mengubah hidup kami Tuhan. Sebab urapan-Mu yang mengubah hidup kami. Yesus, Kuasa-Mu hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami, itu yang mengubahkan kami Tuhan. Sebab kami percaya kami mau nyatakan kami punya Allah yang tak terbatas di dalam hidup kami, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sebab kuasa-Mu tak pernah terbatas Tuhan. kuasa-Mu, Oh, Yesus. terbatas kuasa-Mu, Yes, yes. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya
cara-caramu Tuhan. Yes. Amin. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalanku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sebab Kau yang kami percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan Tuhan menolong, memberkati, akan berikan keamanan, perlindungan terhadap kami semua. Berkati kota kami, kota Semarang, dilindungi Tuhan selalu, dijagai kota kami Tuhan, agar damai sejahtera-Mu selalu ada untuk kota Semarang. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk semua jemaat Efrata yang ada. Tuhan menolong agar Engkau selalu memelihara jemaat Efrata hingga hari ini di tengah segala tantangan, pergumulan hidup. Kami percaya bahwa tangan-Mu yang kuat selalu menopang kami. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan perlindungan-Mu untuk kami semua jemaat Efrata, untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam pekerjaan, dalam studi, dalam semua hal yang kami lakukan. Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Tuhan menolong juga jika ada jemaat Efrata yang sedang sakit, terbaring sakit. Beri kekuatan Tuhan, beri kesembuhan Tuhan. Dan Kau juga menghiburkan kami yang sedang bersedih hati ataupun yang memiliki masalah pribadi yang belum ada jalan keluar. Kami percaya Engkau memberikan jalan keluar. Bapa yang baik, kami berdoa buat Ibu Gembala, penasihat kami, Tante Trivena, agar Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan yang baik dan selalu sehat Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim, selalu sehat, selalu kuat dan diberkati Tuhan. Berkati dengan Ibu Yemima, berkati juga Caca dan juga Joyce. Berkati Tuhan semua hamba Tuhan di Efrata juga ya Tuhan. Berkati semuanya dalam lindungan Tuhan. Dan Engkau menolong kami Tuhan, menjagai kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Hari ini kita masuk di hari pertama dari doa puasa kita 40 hari. Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bukan,
Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Menarik dari ayat ini dikatakan di kalimat pertama, berpuasa yang ku kehendaki. Artinya puasa yang dikehendaki oleh Allah. Ada begitu banyak orang memulai puasa dengan tujuan karena ada yang sedang dipergumulkan, karena ada yang sedang didoakan, karena ada yang sedang diinginkan oleh hatinya. Tidak salah Bapak Ibu, tetapi ternyata dan yang menarik adalah Tuhan menginginkan sebuah puasa yang kita lakukan itu bukan apa yang dari luar, apa yang kita inginkan, apa yang sedang kita pergumulkan dan harapkan harus terjadi, tetapi apa yang ada di dalam kita dibersihkan, diperbaharui terlebih dahulu. Puasa yang membawa perubahan, bukan sekedar menunggu mujizat. Amin Bapak Ibu. Mari kita mengawali puasa 40 hari kita di tahun 2026 ini karena hidup kita ingin berubah. Kita ingin diubahkan. Bukan hanya sekedar apa yang jadi pergumulan kita selesai, apa yang jadi keinginan kita diwujudkan oleh Tuhan, apa yang sedang kita tunggu dan kita harapkan terjadi dalam hidup kita, tetapi ada perubahan di dalam kita. Ada yang berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dari Yesaya 58 ayat 6 tadi dikatakan puasa yang dikehendaki Allah, kalau boleh saya resume, yaitu mematahkan belenggu yang pertama. Yang kedua, melepaskan kuk, dan yang ketiga, melayani yang membutuhkan. Poin pertama dan kedua ini bicara tentang diri kita sendiri. Apa yang ada di dalam kita, apa yang sedang membelenggu kita, apa yang sedang ada kuk di pundak kita. Baru kemudian kita memberi dan melayani orang lain. Menariknya adalah bukan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita pergumulkan yang jadi prioritas pertama dalam puasa yang dikehendaki Allah. Tetapi apa yang ada di dalam hidup kita dibersihkan terlebih dahulu, dilepaskan terlebih dahulu bebannya, kemudian kita melayani orang lain terlebih dahulu, dan percayalah baru mujizat itu akan terjadi. Mematahkan belenggu kelaliman, artinya membebaskan diri dan orang lain dari segala bentuk penindasan, ketidakadilan, beban berat, dan kekejaman. Bapak Ibu Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita sendiri sedang menindas diri sendiri. Ada begitu banyak orang menggenggam erat bebannya, menggenggam erat persoalannya, tidak mau melepaskan di bawah kaki Tuhan Yesus. Mereka berkata, ini berat, ini belum selesai, ini tidak dipikirkan. Mereka pikir terus, sampai ada begitu banyak sakit penyakit yang kemudian membebani hidup mereka, karena mereka sedang menindas diri sendiri. Menarik ya, kita kadang tidak sadar kita menindas diri kita sendiri. Kadang kita nggak sadar kita sedang berbuat tidak adil bahkan kepada diri kita sendiri. Kita begitu memperhatikan orang lain, kita begitu selalu menyediakan diri buat orang lain, kita begitu antusias buat melakukan banyak hal buat orang lain, tapi buat diri kita sendiri kita pelit, kita perhitungan, kita tidak manage waktu istirahat kita dengan baik, dan itu ternyata sebuah penindasan.
itu ternyata sebuah belenggu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari renungkan hidup kita. Apakah hari-hari ini kita adalah orang-orang yang sudah melepaskan diri, membebaskan diri kita sendiri dulu dari setiap penindasan, ketidakadilan. Dunia berkata, engkau terlalu kejam dengan dirimu sendiri, gitu ya. Ini bukan hanya istilah, tapi betul-betul ada, Bapak Ibu. Betul-betul ada orang yang terlalu kejam dengan dirinya sendiri, memaksa diri bekerja keras tanpa memikirkan hal-hal yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, saya termasuk orang yang kalau boleh dibilang dulu tuh workaholic banget. Kalau saya sudah melakukan sesuatu, saya akan tuntaskan sampai selesai. Mau itu jam istirahat, mau itu belum makan, mau itu harus melakukan apa, saya akan kerjakan sampai selesai. Karena kalau belum selesai, ditinggal, itu nanti mengerjakannya lagi tidak enak. Jadi bagaimana caranya, saya akan selesaikan dulu, tidak memikirkan diri sendiri. Dan banyak dari Bapak Ibu tahu pada akhirnya ada GERD, ya, ada sesuatu yang tidak beres di pencernaan, sehingga setiap kali kambuh itu menyiksa, menindas diri sendiri. Bapak Ibu, ternyata itu adalah sebuah belenggu. Saya belajar hari-hari ini untuk meletakkan, untuk menikmati kadang-kadang diri saya dengan Tuhan. Karena seringkali kalau kita sudah dengan kesibukan demi kesibukan yang tidak ada batasnya, kita jadi tidak punya waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Berdoa Bapak Ibu, baca firman, tapi hanya seperti sebuah rutinitas. Pagi hari ini, di awal puasa hari pertama ini, ayo punya komitmen untuk aku mau patahkan setiap belenggu kelaliman, bahkan lalim dengan diriku sendiri. Mari belajar Bapak Ibu untuk melepaskan ego kita. Saya coba melihat ya Bapak Ibu, saya coba pelajari apa sih belenggu terkuat yang susah dilepaskan oleh manusia. Dan jawabannya adalah ego. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkaan mendahului kehancuran. Ego seringkali membuat kita merasa tidak butuh pertolongan Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, kita mengedepankan kekuatan manusia kita. Kita mengedepankan keinginan kita di atas keinginan Tuhan. Kita merasa ini yang baik, ini yang harus terjadi, ini yang harus dilakukan. Kita lupa tanya sama Tuhan. Padahal Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa apa yang baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Apa yang benar menurut manusia belum tentu yang benar menurut Tuhan. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang sedang hidup kita jalani hari-hari ini, apakah kita sedang mengedepankan diri kita sendiri, ego kita sendiri, atau kita sedang mengedepankan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ego adalah belenggu terkuat manusia. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, di tengah-tengah puasa kita di hari pertama ini, kita merenungkan apakah ego kita terlalu besar, terlalu banyak, terlalu berat, sehingga kita nggak bisa dengar apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Apakah kehendak kita lebih kuat sehingga kita nggak bisa ngerti apa yang sebenarnya jadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali manusia begitu sombong,
berkata kita bisa mengerjakan sesuatu. Bahkan saat kita berkata aku tidak bisa tanpa Tuhan pun, seringkali yang kita pikirkan, yang kita putuskan, yang kita kerjakan, tidak kita tanyakan sama Tuhan. Kita berjalan dengan pengertian kita sendiri. Hari ini mari belajar untuk mematahkan setiap belenggu, termasuk ego kita, termasuk kesombongan manusia kita, termasuk kekuatan kita. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa Tuhan. Yang kedua, dari Yesaya 58 ayat ke-6 tadi adalah melepaskan hukum. Ini bicara tentang pertobatan. Ini mengacu pada kewajiban untuk mematahkan setiap kebiasaan atau tindakan jahat yang disadari maupun tidak. Bapak Ibu Saudara, kita sedang belajar. Kemarin kita belajar dengan Bapak Gembala bagaimana Niniwe bertobat, bagaimana mereka merendahkan hati mereka, mencari Tuhan, minta belas kasihan Tuhan supaya mereka nggak jadi di bumi hanguskan. Dan Tuhan menjawab doa mereka. Seringkali banyak hal, banyak kebiasaan, banyak perilaku kita yang bahkan tidak kita sadari, itu ternyata adalah sebuah kejahatan, adalah sebuah kuk yang terpasang. Seringkali kita berkata, aku kok tidak lepas-lepas ya dari masalah ini. Ini aku dulu pernah alami, ini sudah selesai, kok terjadi lagi. Aku kok selalu bermasalahnya dengan ini terus ya. Kok terus uang. Kok terus gesekan. Kenapa ya? Kok ini terus yang terjadi? Bapak Ibu, jangan-jangan masih ada kuk yang membebani hidup kita. Masih ada kuk yang tidak kita lepaskan. Sehingga kita terus pegang erat dosa kita. Kita terus pegang erat kebiasaan buruk kita. Kita terus pegang erat apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan yang sebenarnya kita tahu itu jahat di mata Tuhan, tapi kita kerjakan. Di awal doa puasa 40 hari ini, mari bawa hati kita bertobat. Mari bawa hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kunci daripada pelepasan, kunci daripada meletakkan kuk di bawah salib Yesus adalah merendahkan diri kita. Merendahkan diri juga akan memutus setiap belenggu ego kita. 2 Tawarin 7 ayat 14 diawali dengan sebuah kalimat, jika umatku merendahkan diri. Tuhan berkata, kalau umatku merendahkan diri, aku gak tahan untuk gak kasihan sama mereka. Kalau umatku merendahkan diri, aku gak tahan untuk gak memutuskan belenggu mereka. Kalau umatku merendahkan diri, aku gak tahan untuk tidak membebaskan mereka. Hari ini Bapak Ibu, apa yang sedang begitu berat membebani hidup kita, mari dalam 40 hari ini betul-betul cari wajah Tuhan, betul-betul rendahkan diri kita. Kalau istilah saya, delosor sampai geser gitu ya, sampai betul-betul kuat, sampai betul-betul delosor banget di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada satupun dari kita yang bisa tanpa Tuhan. Kita semua butuh Tuhan. Pagi hari ini, mari ubah pola pikir kita. Pola pikir manusia berkata, minta mujizat dulu, kalau mujizat terjadi, baru akan bertobat. Tapi Tuhan bilang, salah nak. Kamu rendah hati dulu, kamu bertobat dulu, dan kamu akan melihat aku bertindak buat engkau. Haleluya. Bapak Ibu, ayo kita berjalan dalam pola pikir yang Tuhan. Rendahkan hati kita. 40 hari ini, ketika kita berpuasa, kita nggak cuma sedang menahan lapar dan haus.
Kita tidak cuma sedang ikut program gereja. Kita tidak sedang cuma menunggu mujizat. Tapi mari hidup kita bertobat. Ada yang berubah dari hidup kita. Ada yang berubah dari karakter kita. Ada yang berubah dari setiap pola pikir kita. Ada yang berubah dari kebiasaan kita. Ada yang berubah dari hati kita. Dalam kita melihat Tuhan. Sehingga kita akan melihat Tuhan bertindak di dalam hidup kita. Puasa bukan tentang memaksa Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Tapi puasa yang benar adalah ketika kita membiarkan Tuhan yang membentuk kita. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, kalau ini bisa kita alami, kalau ini bisa terjadi dalam hidup kita, Tuhan bentuk kita 40 hari itu membentuk kebiasaan yang baru, dan kita menang atas diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, sebuah penelitian berkata kebiasaan dibangun dalam 21 hari, dan setelah 21 hari itu maka akan terjadi terus continue tanpa kita perlu alarm. Misalkan ya Bapak Ibu, kebiasaan bangun pagi gitu ya, biasa bangun jam 5, lakukan continue 21 hari biasa bangun jam 5, di hari ke-22 dan seterusnya. Ini penelitiannya berkata, penelitian psikologis, di hari ke-22 dan seterusnya, tanpa kita harus pasang alarm, itu otomatis akan bangun sendiri. Ya, geser-geser 10 menit lah ya. Kebiasaan makan vegetarian gitu ya, 21 hari dibiasakan makan vegetarian. Nanti di hari ke-22 dan seterusnya, kita sudah tidak merasa aneh ketika tidak ketemu dengan nasi, tidak ketemu dengan daging. Kita biasa vegetarian. Kalau sekarang kita puasa 40 hari, Bapak Ibu Saudara, percayalah, kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita, maka kebiasaan yang baru yang diubahkan, maka karakter yang baru yang diubahkan, maka pola pikir yang baru yang diubahkan, itu akan terbentuk dalam diri kita. Ini bukan tentang bagaimana mujizat terjadi. Ini bukan tentang bagaimana kita merajuk sama Tuhan. Kayak anak kecil yang terus merajuk, aku mau es krim, aku mau es krim, aku mau es krim. Lama-lama orang tua yang gak tahan dan diberikan. Boleh Bapak Ibu. Tetapi sebelum itu terjadi, sebelum kita minta apa yang kita inginkan dan kita harapkan, sebelum kita hadapkan pergumulan kita kepada Tuhan, mulai dari ubah diri kita sendiri, mulai dari biarkan Tuhan membentuk kita. Ayo lepaskan setiap belenggu dalam diri kita, taruh kuk yang membebani kita di bawah kaki Yesus, sehingga kita dimenangkan dan kita bisa melayani orang yang membutuhkan. Ini berpusat pada tindakan kasih yang nyata, yang praktis dan rela berkorban. Bahkan dikatakan ibadah yang sejati dan berkenan kepada Tuhan adalah kepedulian terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara, apapun pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, fokusnya, pusatnya adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, ini bukan tentang kita melayani apa yang menyenangkan hati kita sendiri, tapi bagaimana Tuhan disenangkan dan kita jadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Ibu. Kita mau belajar dari Yesus ketika dia berpuasa 40 hari. Ada intimidasi iblis. Yang pertama tentang identitas. Ya, kalau kau anak Allah, kau agak gini. Kalau kamu mau, begini. Bapak Ibu Saudara, seringkali iblis itu mengintimidasi identitas kita.
Kenapa kita tidak bisa membebaskan diri dari belenggu? Karena seringkali kita mau kita diakui. Ada identitas yang ditetapkan, ada standar citra yang kita harapkan. Kita mau dipandang manusia, kita mau dihormati, kita mau dihargai. Itu sebabnya ego jadi yang nomor satu. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada seorang teman, hari itu dia kena pinjol dan dia berkata, ya aku kena pinjol karena gengsi, karena aku malu. Setiap kali aku mau jalan sama teman-teman, aku gak punya uang sendiri, aku menolak mereka dan akhirnya aku pinjam. Buat apa? Supaya diakui. Egonya berkata, keinginannya berkata, kalau aku punya uang, aku bisa gabung dengan teman-temanku di komunitas, aku diakui. Seberapa Bapak Ibu kita mempertahankan sesuatu, kita mengejar sesuatu karena kita ingin ada citra yang baik, kita diakui oleh orang lain. Dan ini intimidasi iblis. Yesus saja diintimidasi begitu, apalagi kita. Betul ya? Yesus aja diintimidasi sama iblis kayak gitu. Ya, iblis berusaha mutik-mutik supaya Yesus merasa, wah aku yang terhebat kok, kamu pura-pura hebat. Dan kemudian dia menyombongkan dirinya. Sekali lagi, kecongkaan mendahului kehancuran. Jadilah orang yang bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini. Jadilah orang yang bersyukur dan untuk rendah hati. Nggak dilihat nggak apa-apa, nggak dipandang nggak apa-apa. Saya kalau ngobrol sama anak-anak tim, Bapak Ibu ya, dengan anak-anak tim inti, saya selalu mengajak mereka untuk bahkan pelayanan di tempat yang tidak terlihat sekalipun, kita dilihat Tuhan. Pelayanan bukan sekedar kemudian kita diakui sebagai pelayan. No, ada banyak orang melayani Tuhan tapi tidak dilihat, tidak dihargai, bahkan tidak dianggap sebagai pelayanan. Tidak apa-apa, karena identitas kita itu lebih penting diakui oleh Tuhan daripada oleh manusia. Yang kedua, tentang ambisi. Ini bicara tentang bagaimana kita tidak melepaskan kuku kita. Ada banyak target, ada banyak pencapaian, ada banyak ambisi yang kita punya, dan itu boleh tuh terjadi. Dalam hidup kita memang harus punya ambisi. Tapi kalau kita jadi orang yang ambisius, yang kita kejar adalah apa yang kita kehendaki dan kita inginkan. Yang kita kejar bukan kehendak Tuhan lagi. Tiba-tiba kita jadi orang yang merasa kita bisa dan kuat. Kalau kita gagal, kalau kita jatuh, kita menyalahkan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tanpa kita sadari punya tindakan jahat ini. Tanpa kita sadar kita jahat dengan diri kita sendiri. Kita begitu ambisius mengejar sesuatu demi perkenanan manusia. Bapak Ibu Saudara, bahkan iblis mengintimidasi Yesus dengan jalan pintas. Nih semua kota aku bukan sama kamu, kalau kamu nyembah aku. Nah itu kan punya Tuhan tuh. Kalau hari itu Tuhan Yesus terintimidasi oleh iblis dan menyembah setan, buyar saudara ya, gak ada kita hari ini. Ada begitu banyak orang yang mudah tergiur, tertarik oleh jalan pintas, sehingga sekarang ada begitu banyak orang yang tertipu dengan iming-iming yang menarik. Kenapa? Karena orang sekarang mengambil instan, tidak mencintai proses. Hari ini kita puasa 40 hari. Dari hari pertama hari ini
minta sama Tuhan, didik aku Tuhan, proses aku Tuhan, supaya aku bisa menang atas diriku sendiri dan aku bisa melayani orang lain. Bapak Ibu Saudara, puasa memurnikan ketaatan, bukan pamer kuasa. Tuhan bisa kok buat mujizat sekalipun bahkan kita nggak puasa. Tapi ini bukan perkara mujizat saja, tapi bagaimana ketaatan kita semakin dimurnikan, kita semakin diubah serupa dengan Yesus. Break the chains, begin the freedom. Ketika kita hancurkan belenggu, ketika kita lepaskan kuk kita, ketika kita mulai memberi hati kita untuk melayani sesama, karena itu yang berkenan di hati Tuhan, maka kita akan memulai mendapati kebebasan kita. Amin. Apa yang hari ini sedang menekan kita begitu berat, apa yang hari ini sedang jadi pergumulan kita, apa yang hari ini kita rindu Tuhan lepaskan, ayo mulai dari diri kita sendiri. Hancurkan setiap tembok belenggu yang mengikat kita. Lepaskan setiap kuk, setiap ikatan, setiap yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan senangkan hati Tuhan dengan melayani orang lain, sehingga kebebasan itu jadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita bersyukur pada Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Bahkan hari ini adalah hari pertama untuk kami doa dan puasa 40 hari. Tuhan menyertai sehingga kami bisa berpuasa kuat dalam Tuhan. Kami bisa berdoa mendekat kepada Tuhan. Kiranya puasa kami 40 hari ini akan menyenangkan hati Tuhan dan membawa terobosan dalam hidup kami. Oh, dalam nama Yesus, kuasa-Mu bekerja. Berkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semua pelayanan mereka, juga khususnya Ibu Sylvia yang sudah sharing firman. Pakai menjadi hamba-Mu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga berdoa buat nanti malam jam 6:30 akan ada doa puasa bersama di gereja. Tuhan melawat, hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu dan kuasa-Mu akan menjamah. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini bersama Tuhan. Tuhan membuat kami berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.